Ditemui wartakotalive.com, Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022, Prayitno mengaku sering melihat asap di malam hari yang tiba-tiba muncul. Prayitno juga pernah melihat bayangan putih di atas pohon, bahkan melintas di depannya. Sambil duduk di salah satu makam di TPU Karet Pasar Baru Barat, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Prayitno juga menceritakan dirinya pernah merasakan getaran panas di badannya. Oke. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Prayitno Budiman. Bapak Prayitno Budiman, usia berapa, Pak? Mohon maaf. Usia 43. Usia 43. Pak, Bapak menjaga keamanan di TPU mana, Pak? Saya TPU itu di Petamburan, itu khusus non muslim, dan saya posisi sekarang di TPU Pasar Baru, PSBB, karet PSBB, karet tensin, yang terkenalnya karet bem kalau orang dulu bilang dah. Oke, maksudnya ini dipindah atau gimana, Pak? Memang rollingan. Oh, rolling ya. Rollingnya tiap kapan tuh, Pak? Ya bagaimana kebutuhan. Oh, berdasarkan kebutuhan Kasapel, ya? ya. Oke. Pak, Bapak kan mohon maaf Bapak, ini kan seorang muslim. Iya. Nah, kenapa mau menjaga keamanan nih, Pak, di TPU yang mayoritas non muslim, Pak? Ya sebenarnya memang udah tugas kami ya. Jadi kita ini ya, yang namanya Pancasila itu ya salah satu ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada agama manapun, tetap kita ini NKRI. Jadi sama aja. Yang penting kita rasa sosialnya itu ya sesama agama kita erat, karena ya kita ada di negara Indonesia seperti itu. Ya namanya makamnya sama aja. Sama aja ya, Pak. Sama aja ya, mayat dikubur kan. Gitu. Oh. Cara-caranya beda-beda. Benar. Setiap agama. Benar. Yang penting Pak, Bapak toleransi ya, Ya toleransinya itu kita tinggi. Oke, Pak Prayitno udah berapa lama, Pak, sebagai patroli penjaga makam? Tugas makam. Ya kalau di TPU itu saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti memang setiap Idul Fitri jarang pulang kampung, Pak? Ya gimana ya, sebagai petugas ya kita tangguh ya melayani masyarakat, apalagi warga Jakarta ya, karena kita kan kerja di dinas pertamanan kehutanan ya, hutan kota ya. Ya kita melayani masyarakat dengan senang hati ya. Ya memang ya mau gimana pun ya namanya petugas ya harus ikhlas, biarpun keluarga yang di sana menanti ya, yang diutamakan ya pekerja dulu gitu. Karena kita sebagai warga yang baik di ibu kota Jakarta ini. Oke. Pak Prayitno asal mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Saya ini asli lahir di Manggarai, Jakarta. Orang tua Jawa, bapak saya Bangka Belitung. Ya. Oke. Pak, ada ini nggak sih, Pak, pengalaman unik atau menarik gitu selama menjaga makam, Pak? Baik di TPU Petamburan atau di TPU Karet Pasar Baru Barat ini, Pak? Ya, yang namanya makam itu ya ada aja sih, yang namanya dunia lain ya. Ya, contohnya seperti ada orang semacam ojol ya, ojek online itu dia mencari alamat, ternyata alamatnya ada di petak. Saya bilang, Bapak mau ngirim kemana? Saya mau kirim alamat ke sini. Bapak nggak salah, enggak, tapi alamatnya di sini. Ya udah, sekarang Bapak tengok aja dulu. Ntar kalau udah tengok silakan kembali lagi. Pas ditengok ternyata itu petak makam. Jadi dia untuk ngomong kembali ke saya jadi malu dia. Ya udah Pak, terima kasih banyak Pak ya. Saya mau buru-buru ya seperti itu. Itu kapan, Pak, kejadian, Pak? Ya waktu di bulan Februari tahun ini ya, Pak? Iya tahun ini. Itu di mana, Petamburan atau di sini, Pak, di TPU? PSBB. Oh, di sini ya, Pak? Iya. Lumayan unik ya, Pak? Iya. Kalau Pak Prayitno sendiri pernah nggak, Pak, merasakan hal-hal? Ya kalau yang di non muslim itu ya, di Petamburan itu ya, itu memang ya kita yang namanya petugas ya, kita sama-sama bekerja, kita tidak mengganggu dia, memang itu alamnya dia ya, kita nyari aman, tidak mau yang macam-macam lah ya. Kalau kita macam-macam juga saya juga nggak tahu juga, namanya dia makhluk halus, lebih tahu dia daripada kita gitu ya. Untuk kejadian yang
seperti penampakan itu hal yang wajar karena kita bekerja di makam. Pernah berarti ada Pak? Iya, cuman ya kita kita mau viralkan ya nggak mungkin lah. Emang tugas kita kan seperti itu ya. Kejadiannya seperti apa tuh Pak waktu merasakan hal seperti itu? Bermacam-macam ya. Ada berupa seperti asap, ada berupa seperti bayangan putih, ya terutama ya pohon-pohon ya. Terus getaran panas. Panas itu bukan panas matahari, bukan. Jadi badan kita itu seperti kayak ditempel apa ya? Tempel. Kayak berat gitu ya berasanya? Ya berat ya. Ya itu ada ya di makam tua biasanya itu. Oke. Ya, Itu waktu di Petamburan ya Pak? Petamburan di makam Jepang. Oh makam Jepang Khusus ya? orang Jepang Khusus itu. orang Jepang. Oh. Iya. Oke. Yang dilakukan Pak Prayitno waktu merasakan hal seperti itu apa Pak? Ya berasa ya panas ya. Itu Pak waktu merasakan hal seperti itu? Bermacam-macam ya. Ada berupa seperti asap, ada berupa seperti bayangan putih, ya terutama ya pohon-pohon ya. Terus getaran panas. Panas itu bukan panas matahari, bukan. Jadi badan kita itu seperti kayak ditempel apa ya? Tempel. Kayak berat gitu ya berasanya? Ya berat ya. Ya itu ada ya di makam tua biasanya itu. Oke. Ya, Itu waktu di Petamburan ya Pak? Petamburan di makam Jepang. Oh makam Jepang Khusus ya? orang Jepang Khusus itu. orang Jepang. Oh. Iya. Oke. Yang dilakukan Pak Prayitno waktu merasakan hal seperti itu apa Pak? Ya berasa ya panas ya. Ya panas tapi ya kalau udah lewat ya. Terus yang dilakukan Pak Prayitno untuk menghindari misalnya doa-doa apa, bacaan doa apa gitu? Ya karena saya muslim ya. Saya minta perlindungan aja sama Allah aja. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim aja. Gitu. Yang penting kita di sini bekerja dan tidak ganggu dia. Ya. Memang di situ ada makam Cina ya. Kalau Cina itu biasanya ya seperti itu, bau yang ciri khasnya dia. Ya, mana ya, bau ciri khas dia ya. Masa kita mau seperti orang-orang bikin konten-konten yang nggak boleh lah namanya. Kita petugas ya. Seperti itu. Di situ ada khusus rumah duka, memang khusus peti. Makam, jadi disediain gudang peti mayat ya. Jadi kalau untuk Covid kemarin tuh ngambil di Petamburan tuh. Karena stoknya habis ya udah. Oke. Iya. Pak, selama Idul Fitri itu menurut Bapak kenapa sih Pak masyarakat rame datang untuk berziarah ke makam itu? Kenapa waktu Idul Fitri Pak? Kenapa nggak hari-hari biasa? Menurut Bapak kenapa tuh Pak? Ya satu, kalau menurut saya udah tradisi ya. Satu tradisi, kedua orang muslim mungkin dia ada urusan yang lain, lebih baik yang terdahulu dulu gitu. Jadi ya yang dekat dulu baru yang jauh. Jadi mungkin hari hanya itu hari yang benar-benar ya yang dijabah doanya. Oke. Kak ada tambahan Kak? Cukup Pak. Cukup. Udah. Oke, terima kasih Pak.